Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Diayu Anggreni Putri, dari kelas IC 2. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Ilmu Budaya dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman SAG MHum, mengenai fungsi atau peran agama dalam masyarakat. Oke, sebelumnya langsung saja. Sebelumnya kita harus mengetahui apa perbedaan dari fungsi dan peran, karena banyak sekali orang yang beranggapan kalau fungsi dan peran itu sama gitu. Padahal setelah saya cari tahu, fungsi dan peran itu berbeda. Jadi fungsi itu adalah tujuan alami dari sesuatu. Jadi tujuan dari kegiatan tersebut apa? Tujuan diadakannya itu apa gitu. Kalau peran, bagian yang dimainkan seseorang dalam situasi tertentu. Jadi bagian seseorang itu apa? Dapat bagian apa gitu. Yang pertama kita berbicara mengenai peran dulu ya. Berbicara mengenai agama memerlukan sikap yang sangat hati-hati. Sebab agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya individual. Jadi agama itu sosial, tetapi penghayatannya individual. Maksudnya gimana? Jadi agama itu sosial, tetapi nilai kita di hadapan Tuhan itu kan individu. Nggak mungkin Tuhan menilainya bareng-bareng kayak gitu kan. Agama juga merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu adalah pedoman hidup kita. Kita punya agama apa? Jadi itu buat pegangan buat kita gitu. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa besar penghayatan terhadap agama yang diyakini. Jadi baik atau tidaknya tindakan kita tergantung seberapa taat kita pada agama kita. Jadi orang itu nggak harus agamanya Islam lah ya, agamanya itu kan banyak. Jadi tergantung seberapa taat dia dalam agamanya gitu maksudnya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Jadi agama itu selalu mengarahkan kepada kebaikan. Gak ada agama yang nyuruh kita buat berbuat jahat kayak gitu. Pentingnya peran agama dalam masyarakat dapat dipahami dari poin-poin berikut. Yang pertama, agama menghidupkan nilai-nilai luhur yang baik. Maksudnya, agama sangat mendukung nilai luhur yang menyuruh kepada prinsip kebaikan. Misalnya kejujuran, toleransi, tolong menolong. Jadi agama itu selalu menyuruh kepada kebaikan gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, agama itu nggak ada yang nyuruh kita buat berbuat jahat kayak gitu. Yang kedua, poin yang kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung permasalahan hidup. Maksudnya gimana? Agama menghidupkan kekuatan dalam dirinya manusia untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Jadi dengan agama kita tuh kuat dalam menghadapi masalah. Dengan agama kita bisa tegar. Dalam agama kita bisa sabar, diajarin ikhlas juga, kayak gitu maksudnya. Agama menjadi pegangan yang ini yang poin ketiga. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Maksudnya gimana? Realitanya manusia nggak bisa hidup tanpa adanya agama. Ada sih, tapi kan kayak gitu maksudnya kayak hidupnya berarti kan ya mungkin belum tentu hukumnya gimana gitu kan. Terus karena itu seseorang mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, dan mana yang halal dan mana yang haram. Jadi karena kita itu punya agama gitu, kita tahu agama kita, berarti kita tahu mana ini yang baik, itu yang buruk, itu halal itu haram gitu kan, ada diajarin di agamanya masing-masing, tergantung agamanya ya ini betul. Selanjutnya kita tadi udah berbicara mengenai peran, sekarang kita berbicara mengenai fungsi agama dalam masyarakat. Diantaranya yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Agama berfungsi sebagai sarana terbaik
untuk mengajarkan hal-hal baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi agama itu di masyarakat sangat penting, intinya gitu. Sebagai sarana pendidikan, mungkin maksudnya sarana pendidikan bisa dengan mengajar kayak gitu, contohnya banyak ya, mengajar TPQ, SD kayak gitu. Yang kedua, sebagai alat untuk sosial. Dalam beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, lebih tanggap dalam menghadapi masalah di masyarakat. Jadi kita punya agama, kita tuh bisa bersosialisasi di masyarakat gitu. Dengan apa? Ya kalau kita punya agama, kita bisa, maksudnya kalau kita taat juga dalam beragama, oh kita tahu, kita bisa ngajarin orang lain kayak gitu. Selanjutnya, sebagai tempat berinteraksi. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, meskipun berbeda agama, karena perbedaan agama tidak menjadi faktor untuk saling bermusuhan. Jadi mau agamanya apapun itu, kan kita diajarin toleransi. Jadi agama apapun itu kita harus toleransi, kita harus menghargai satu sama lain. Nggak boleh bermusuhan, masa beda agama bermusuhan kayak gitu. Jadi harus tetap toleransi, harus tetap menghargai satu sama lain. Selanjutnya, sebagai sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik untuk penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharap keselamatan dari kejahatan. Maksudnya gimana? Jadi agama itu sarana untuk keselamatan. Jadi kan kalau kita punya agama, jadi setiap kita melakukan ibadah-ibadah kita ya ibadah yang sesuai dengan agama kita ya, maksudnya itu berarti kita kan selalu berdoa agar kita selalu selamat, entah itu di dunia maupun nanti selamat dari kejahatan kayak gitu. Selanjutnya sebagai semangat kreativitas. Jadi ini yang fungsi kelima ya, sebagai semangat kreativitas. Ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian dan kreativitas seseorang agar lebih baik dan lebih terarah. Maksudnya gimana? Jadi dengan agama kan kita dengan diajarkannya agama, kita bisa lebih berpikirnya lebih luas gitu. Kalau kita taat pada agama ya, kan kita banyak belajar. Nah mungkin pengetahuan kita lebih luas kayak gitu. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita gitu. Nah, poin-poin semua ini, jadi intinya peran agama di masyarakat itu sangatlah penting. Bagi diri kita sendiri, bagi orang lain juga butuh, karena kita makhluk sosial, jadi sama-sama butuh gitu. Dari sini kita tahu agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Jadi dengan agama itu kita bisa berjalan gitu maksudnya. Agama juga menolong dan menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu atau kelompok dengan berbagai cara. Jadi intinya peran agama di masyarakat itu penting dan kita selalu dibutuhkan ya di masyarakat. Dan fungsi agama dalam masyarakat pun banyak. Jadi kita bisa berbuat baik atau mencari ladang pahala dengan itu juga gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.